Jawa Tengah menjadi salah satu simpul penting arus mudik lebaran di Pulau Jawa. Posisinya yang berada di tengah membuat provinsi ini menjadi simpul pertemuan arus dari barat dan timur. Kesiapan dan antisipasi kepadatan pun terus dilakukan agar pemudik tidak mengalami hambatan dalam perjalanan. Simak perbincangan kami selengkapnya bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro. Baik sahabat Kompas.com, seperti yang kita tahu bahwa memang tahun ini menjadi tahun perdana mudik yang bisa dikatakan ini mudik di tengah pandemi juga, meskipun memang kondisinya sudah mulai landai atau sudah mulai menurun dan juga sejumlah daerah ini sudah mulai menerapkan pelonggaran seperti itu ya. Dan kemudian yang menjadi sorotan juga pada mudik tahun ini adalah bagaimana peta pemudik yang ada di Indonesia. Dan ternyata dari data yang kami terima dari Kementerian Perhubungan itu mayoritas pemudik itu mengarahnya adalah ke Jawa Tengah, kemudian juga diikuti oleh provinsi lain seperti Jawa Timur dan juga provinsi-provinsi lainnya. Artinya Pulau Jawa masih menjadi tujuan paling banyak, di mana Jawa Tengah ini menjadi yang nomor satu. Dan untuk membahas tentang fenomena ini, kami saat ini sudah bergabung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Henggar. Terima kasih Pak Henggar sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih juga. Salam kenal ya Mas. Ya. Baik, salam kenal Pak Henggar. Ya. Itu tadi Pak, di pembukanya tadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa untuk mudik tahun ini memang dominasinya tujuannya adalah ke Jawa Tengah. Apakah bisa dibilang bahwa Jawa Tengah ini lumbung pemudik nasional, Pak? Jadi terima kasih ya Mas. Jadi memang dari survei Kemenhub ini sebenarnya itu survei yang ketiga ya. Survei pertama kan hanya kurang lebih Jawa Tengah kan sekitar 17-an juta ya yang kira-kira potensi mudiknya ya. Survei kedua 21,3. Terus survei ketiganya itu 23,5. Jadi memang survei itu dilakukan kan manakala pertama ada kebijakan dulu diperbolehkan mudik, itu sudah naik kan. Terus setelah itu ada lagi kebijakan keluar yang terkait dengan tindak lanjutnya, berarti nanti ketentuan mudiknya seperti apa, itu naik lagi jadi 21. Terus terakhir kemarin dengan seluruhnya beberapa kemudahan-kemudahan akhirnya naik lagi jadi 23,5. Dari keseluruhan secara nasional itu potensi mudik nasional kan 85,5 juta. Jadi Jawa Tengah ini kurang lebih sekitar 31%-nya, 31,6% itu akan mengakhiri perjalanan ke Jawa Tengah. Tapi sebenarnya Jawa Tengah ini tidak hanya itu, Mas. Jadi tidak hanya 23,5, kita masih juga antisipasi orang yang melintas. Jadi tujuan mudik itu ternyata dari survei Balitbang Kementerian Perhubungan itu kan ada kurang lebih sekitar potensinya 16,8 juta atau kurang lebih sekitar 19,6% itu akan ke Jawa Timur. Berarti otomatis yang orang ke Jawa Timur kan kalau yang melalui moda transportasi darat kan pasti melewati Jawa Tengah. Nah inilah yang kita coba antisipasi, tidak hanya orang yang berakhir di Jawa Tengah tetapi orang yang akan melintas di Jawa Tengah. Baik, kalau dari pantauannya Pak Henggar, kemarin kalau tidak salah Pak Budi Karya Sumadi atau Pak Menhub ini mengatakan puncak arus mudik itu akan terjadi di tanggal 28 ya, sekitar tanggal 28, 29. 28, 29 Mas. Jadi ya prediksi kita ini nanti kan memang H-3, H-2 ya. Karena memang ini kan masa liburnya kan agak panjang ya. Jadi orang juga merencanakan mudiknya bisa lebih panjang. Tapi sebenarnya yang kita himbau Pak Menhub dan Pak Gubernur itu juga selalu ngopi-ngopi malah dan cepet to Bali. Maksudnya apa? Biar mudik dini nggak apa-apa daripada nanti harus uyel-uyelan gitu kan. Sehingga puncak mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 28, 29, mungkin 29, 30 lah ya. Mudah-mudahan puncak ini sudah tidak ada gitu. Oke, baik. Kalau dari di Jawa Tengah sendiri Pak, ini kan Jawa Tengah ini kan memang menjadi simpul bertemunya pemudik dari barat, dari timur. Ini titik-titik krusialnya di mana saja Pak? Nah, baik Mas, jadi kalau di tol ini kan sebenarnya yang titik krusialnya itu kan sebenarnya nantinya adalah di rest area ya, karena itu kan sistemnya one way untuk kondisi puncak mudik maupun puncak balik nanti akan dua-duanya akan one way.
Jadi nanti itu semua kalau permasalahannya nanti posisinya di rest area. Tapi tentunya kawan-kawan dari kepolisian, kawan-kawan dari pengelola tol itu nanti tentunya pasti sudah siap lah terkait dengan kondisi itu. Dari bahkan untuk yang di tol ini sudah diantisipasi juga oleh kawan-kawan yang di tol maupun kawan-kawan di kepolisian. Nanti kalau memang di situ kan di Jawa Tengah ini dari 21 rest area yang ada, ini kan ada kurang lebih 8 atau tidak salah ya yang tidak ada SPBU-nya. Nah, nanti di situ sudah diantisipasi juga oleh kawan-kawan, disiapkan juga, disiagakan menggunakan SPBU, menggunakan tangki, mobil tangki. Nah, harapannya nanti pada saat ada kekurangan BBM nanti cepat untuk pengisiannya di sana. Terus berikutnya adalah memang betul di Jawa Tengah ini yang kita antisipasi. Nanti pada saat pelaksanaan one way, ini kan seluruh one way itu nantinya kan dari KM 47 sampai dengan KM 414. 47 itu Cikampek. Sedangkan 414 itu posisinya di Kali Kangkung. Kali Kangkung ini nanti tentunya posisi yang terakhir adalah nanti di Krapyak ya. Jadi seluruh kendaraan yang dari arah selatan, seluruh kendaraan yang dari arah timur yang mau masuk ke tol Kali Kangkung ini semua akan dikeluarkan di Krapyak. Jadi tentunya nanti permasalahan yang akan terjadi nanti pasti di ruas Pantura. Nah, ruas Pantura ini tentunya prediksi kita dari mulai Krapyak sampai dengan nanti pertigaan sebelum masuk arteri Kaliwungu ini juga akan terjadi pasti arusnya tidak begitu lancar di situ. Jadi nanti antisipasi kita di situ memang ya memang ada beberapa ruas alternatif. Sebagai contoh posisi di misalnya di Mangkang ya, di Mangkang ini kurang lebih dari exit tol Krapyak ini kan jaraknya sekitar 5 kiloan ya. Itu nanti bisa juga sebelum masuk ke Mangkang nanti ada di pertigaan Jerakah itu nanti bisa diarahkan ke arah Boja, itu jalur alternatifnya. Kita memang sudah siapkan beberapa jalan alternatif, baik itu jalan kabupaten, jalan kota maupun jalan provinsi. Yang terakhir Pak, ini ya, terkait dengan perkembangan saat ini untuk mudik sendiri, apa sebenarnya yang harus diketahui oleh para pemudik Pak? Jadi gini Mas, terima kasih. Jadi yang pertama itu justru ini yang akan kita pesan ke para pemudik. Tolong kita jangan jaga nanti di jalan seperti itu. Tolong lengkapi perbekalan dulu. Lengkapi perbekalan dalam arti gini, sebelum jenengan masuk ke one way, tolong BBM-nya pastikan bahwa BBM jenengan itu akan mencukupi, sehingga nanti tidak akan mikir kesulitan lagi di jalan. Kemudian tolong kalau yang berada di kami selalu update di Twitternya Dinas Perhubungan, follow aja di sana. Twitter ini kita selalu update dari posko setiap 15 menit sekali situasi kondisi lalu lintas di wilayah Jawa Tengah yang terpantau dari beberapa CCTV yang kita pasang tambahan di samping CCTV yang memang sudah ada sebelumnya. Dan kalau memang kesulitan, tolong nanti bisa juga di situ kan ada kontak posko kita. Jadi ada nomor posko kita. Jadi posko kita di krisis center, posko kita silahkan laporan aduan di 0811 279 0123.